Bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, ada kabar kurang sedap. Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai subsidi upah pada 2021. Program ini resmi berakhir pada Desember 2020. Sebelumnya, program subsidi upah menyasar 12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan 2,4 juta rupiah per orang. Pemerintah telah mengucurkan 29,44 triliun rupiah atau 98,91% dari target sebesar 29,76 triliun rupiah, terdiri dari termin pertama 14,75 triliun dan 14,69 triliun rupiah pada termin kedua. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menyatakan tidak ada anggaran subsidi upah pada APBN 2021 menjadi alasan tidak adanya bantuan subsidi upah pada tahun ini. Namun Ida menambahkan khusus untuk program bantuan pada pekerja terdampak pandemi COVID-19 tetap dilanjutkan. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Prakerja yang telah dibuka hingga gelombang 11. Untuk saat ini, manajemen pelaksana Kartu Prakerja belum membuka pendaftaran gelombang 12. Penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi Asabri periode 2021 hingga 2019 mulai mengerucut. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 nama tersangka. Di antaranya ex-direktur utama Asabri seperti Adam Damiri dan Sony Wijaya, mantan direktur keuangan Asabri dengan inisial BE, direktur Asabri dengan inisial HS, dan kepala divisi investasi Asabri dengan inisial IWS. Selain itu, terseret pula Direktur Utama Prima Jaringan dengan inisial LP dan 2 nama lainnya yang turut terseret dalam kasus skandal Jiwasraya, yakni Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak menyatakan pihak Badan Pemeriksa Keuangan sedang menghitung kerugian negara akibat skandal Asabri. Namun, tim penyidik sementara telah menghitung kerugian sebesar 23,74 triliun rupiah. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, laba bersih Bank Tabungan Negara melesat lebih dari 670% secara tahunan. Pada 2020, BTN mencatatkan laba bersih 1,61 triliun rupiah, naik signifikan bila dibandingkan laba bersih 2019 sebesar 209 miliar rupiah. Selain laba bersih yang membaik, BTN juga mampu memperbaiki loan to deposit ratio, di mana LDR perbankan saat ini telah berada di posisi 93,19%. Pada tahun ini, BTN akan mencaplok perusahaan asuransi jiwa dan modal Ventura yang sejalan dengan bisnis inti BTN, yaitu kredit kepemilikan rumah dan demi mendukung pendanaan aset manajemen. Kabar mengejutkan datang dari China, di mana pendiri Alibaba Group, Jack Ma, didepak dari daftar pengusaha China yang diterbitkan media pemerintah Shanghai Securities News. Penerbitan daftar pengusaha versi media pemerintah itu bersamaan dengan rilis pendapatan kuartalan terbaru dari Alibaba. Sikap pemerintah itu semakin mempertegas ketidaksukaannya kepada Jack Ma setelah sebelumnya Jack Ma mengkritik sistem keuangan China yang dinilai kuno. Kritik ini berujung pada penangguhan IPO Ant Group senilai 37 miliar dolar Amerika. Sejak saat itu, regulator meluncurkan penyelidik antitrust ke sektor teknologi, di mana Alibaba akhirnya mengalami banyak tekanan. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat untuk Ant Group. Satu persatu kebijakan Donald Trump direvisi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kini Biden akan mencabut pembebasan bea impor aluminium dari Uni Emirat Arab. Biden menilai langkah penetapan tarif impor itu untuk melindungi keamanan dan kepentingan Amerika Serikat. Biden juga menyebut pengenaan tarif impor aluminium tersebut dapat menolong industri dalam negeri. Sebelumnya pada 20 Januari 2021, Trump memutuskan untuk mencabut pungutan bea impor aluminium dari Uni Emirat Arab. Sejak 2018, Amerika Serikat telah menetapkan tarif impor 10% pada aluminium dari Uni Emirat Arab.